Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Perkenalkan, saya perawat Hermawan Sutanto, bisa dipanggil Hermawan. Saya berdinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang yang akan merawat Bapak di ruangan ini. Nah, untuk selanjutnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Bapak Samsul. Senangnya dipanggil apa Pak? Saya senang dipanggil Bapak Samsul saja Pak. Oh, panggil Samsul aja ya. Ya boleh. Ya. Tujuan saya kemari yaitu akan melakukan pendidikan kesehatan terkait keluhan yang Bapak alami sekarang ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kita lanjut. Bagaimana perasaan Bapak saat ini Pak? Perasaan saya hari ini, saya sering mengalami batuk kering, lalu sesak di dada, dan ketika saya tertawa keras itu di dada sangat sakit rasanya dan sesak. Sebelumnya Bapak untuk mematuhi protokol kesehatan bisa dipakai dulu maskernya Pak. Ya baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Baik Bapak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan keluhan yang sudah disebutkan tadi. Nah, selain itu apakah ada keluhan lain selain dari yang disebutkan tadi? Tidak ada Pak. Ya baik Bapak, kalau begitu ini ada leaflet atau lembar balik untuk Bapak, yaitu untuk memudahkan Bapak memahami penyuluhan pendidikan kesehatan hari ini, yaitu tentang penyakit asma ya Pak. Ya baik Pak. Sebelumnya ya, apakah Bapak sudah mengetahui, pernah mendengar dari orang lain apa itu penyakit asma? Belum Pak, saya belum tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Bapak. Nah, terkait penyakit asma ini, asma adalah radang pembengkakan kronik saluran nafas yang menyebabkan mengi Pak. Nafasnya itu bisa berbunyi seperti ini Pak, ngik-ngik. Apakah Bapak ada gitu tanda dan gejala seperti itu pada Bapak? Ya ada Pak. Oh ya, untuk selanjutnya selain dari suara ngik-ngik yang barusan dijelaskan, ada juga sesak napas, dada terasa berat dan batuk-batuk terutama pada menjelang dini hari Pak. Nah, biasanya kalau misalkan pada malam hari kan itu cuacanya dingin sekali ya Pak. Nah, kalau misalkan kita diindikasikan penyakit asma itu bisa kambuh Pak pada malam hari itu. Baik Pak, di sini ada beberapa penyebab terkait dari penyakit asma itu sendiri. Apakah Bapak sudah mendengar gitu penyebab dari penyakit asma? Belum tahu Pak sama Belum sekali. tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Untuk penyebabnya itu yang pertama ada dari debu, bulu binatang, asap rokok atau asap kendaraan bermotor, udara dingin, olahraga, stres, makanan-makanan tertentu, obat-obatan tertentu, iritan atau dari parfum Pak, ada infeksi saluran nafas. Nah, mungkin ada salah satu penyebab dari yang disebutkan barusan Bapak, apakah Bapak sudah atau pernah mengalaminya? Jadi Pak, saya itu sering merokok Pak, terus sering stres juga. Nah, untuk penyebab itu kan Bapak barusan disebutkan ya, untuk penyebabnya ada stres dan merokok. Nah, itu bisa diindikasikan Bapak itu terkena penyakit asma. Baik, untuk selanjutnya Bapak bisa dilihat di lembar baliknya. Nah, untuk gejalanya, apakah Bapak juga sudah pernah mendengar gitu gejala dari penyakit asma? Belum juga Pak, saya Nah, belum untuk tahu. gejalanya itu yang pertama kan itu ada rasa gatal di dada atau leher. Nah, untuk selanjutnya ada batuk kering di malam hari. Nah, yang tadi Bapak sudah disebutkan Pak, karena Bapak sudah ada keluhan tadi ya, batuk-batuk, terus barusan penyebabnya ada dari merokok, terus stres. Nah, itu bisa diperkuat lagi karena faktor barusan ya dari penyebab sama tanda gejala itu Bapak bisa diindikasikan lagi asma. Jadi indikasinya itu bisa sangat kuat sekali ya Pak, karena beberapa penyebab dan gejala ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara penanganannya? Mungkin Bapak sudah tahu juga cara penanganannya? Belum tahu juga Pak. Nah, untuk cara penanganannya, pada dasarnya penanganan asma ini yang paling efektif adalah menghindari faktor penyebab tadi Pak. Tadi kan penyebabnya yaitu rokok dan stres. Nah, kita hilangkan gitu yang kegiatan tadi kan suka merokok ya, terus stres. Nah, hindari gitu yang penyebab tadi, dan tanda dan gejalanya juga insya Allah akan sembuh kalau misalkan menghindari penyebab yang tadi disebutkan. Baik Bapak, untuk pendidikan kesehatan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak, saya sudah insya Allah memahami terkait pendidikan kesehatan yang Bapak sampaikan barusan. Baik Bapak, kalau misalkan Bapak sudah paham, bisa dijelaskan kembali terkait pendidikan kesehatan tentang penyakit asma yang sudah saya jelaskan tadi. Mangga silakan Pak. Ya, jadi asma itu radang pembengkakan kronik saluran nafas ya Pak.
yang menyebabkan napas berbunyi seperti ini seperti itu ya. Nah, untuk penyebabnya ada karena debu, bulu binatang, asap rokok atau asap kendaraan, stres dan olahraga. Lalu ada obat-obatan dan iritan atau parfum ya Pak. Nah, untuk gejalanya seperti ada rasa gatal di dada, terus leher dan batuk kering saat di malam hari. Dan untuk penanganannya yaitu kita harus menghindari faktor penyebabnya. Kan tadi saya penyebabnya itu kan karena Merokok. faktor ya merokok sama stres ya Pak. Iya. Nah, nanti itu harus dihindari untuk mengatasi kambuhnya lagi penyakit asma. Ya. Seperti itu ya Pak. Iya. Wah, hebat sekali ya, Bapak sudah bisa menjelaskan tentang pendidikan kesehatan terkait penyakit asma. Nah, selain itu juga untuk tambahannya ya dari saya, Bapak bisa konsultasi ke dokter spesialis untuk penanganan tindak lanjut Pak, agar Bapak bisa sembuh gitu dari penyakit asma. Semoga Bapak nanti lekas sembuh ya Pak. Baik Bapak, apakah Bapak sudah mengerti terkait pendidikan kesehatan penyakit asma yang sudah dijelaskan tadi Pak? Ya Pak, saya sudah mengerti. Baik, kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan. Apa sih asma itu Pak? Boleh dijelaskan? Asma itu jadi radang pembengkakan kronik saluran napas yang menyebabkan napas berbunyi ngik-ngik dan sesak napas di dada terasa berat dan batuk-batuk terutama malam menjelang dini hari. Seperti itu ya Pak. Iya, nah baik sekali ya Pak bisa menjawab. Nah, satu kali lagi pertanyaannya, bagaimana cara mencegah penyakit asma tersebut Pak? Untuk pencegahan atau penanganannya yaitu kita harus menghindari faktor penyebab dari kambuhnya penyakit asma. Nah, kan untuk faktor penyebab asma dari saya kambuh yaitu karena yang pertama stres dan yang kedua yaitu karena saya perokok. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya, baik sekali jawabannya Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, baik Bapak, barusan Bapak sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari saya. Nah, nanti pencegahan yang barusan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti menghindari merokok, kegiatan merokok Bapak, dan untuk menyembuhkan stres tadi bisa melakukan terapi gitu Pak, agar stres Bapak berkurang atau sampai sembuh gitu Pak. Untuk tindakan selanjutnya mungkin nanti saya akan kembali lagi ke ruangan ini pada pukul 2 siang ya Pak, tepatnya di ruangan ini. Untuk topiknya yaitu manajemen stres. Baik Bapak, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Saya izin pamit ya Pak. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Semoga Bapak lekas sembuh ya.